Hai semuanya, perkenalkan nama saya Firna Fatimah Zara. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 631C07. Di sini saya akan menganalisis perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari saya, terutama dalam pekerjaan saya. Di sini ada daftar isi, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, ada profil konsumen, situasi pembelian, produk apa yang dibeli konsumen saya, kemudian ada faktor-faktor, hasil dari keputusan pembelian, peluang pasar, serta kesimpulannya. Nah, berikutnya sini saya akan memberikan informasi salah satu konsumen saya. Dia konsumen langganan tetap. Namanya Pak Johan, saya biasa memanggil Pak. Dia berusia sekitar 30 tahun, seperti gambar di atas. Dia memiliki rambut yang hitam, kacamataan, tinggi, dan juga berkulit hitam. Kemungkinan dia bekerja sebagai pengelola logistik, supervisor lapangan, atau bagian pengadaan barang di perusahaan seperti stok. Kemudian dia bertanggung jawab, berorientasi pada efisien dan keselamatan kerja, cenderung memilih produk yang tahan lama, ekonomis, dan sesuai standar perlindungan pekerja. Memiliki preferensi terhadap toko yang terpercaya dan produk yang sudah terbukti kualitasnya. Situasi pembelian. Di sini saya memegang dua toko. Yang pertama ada PT Anugerah Sumber Alam Sejati, kemudian ada CV Joseph Indonesia. Dan kami juga menyediakan beberapa alat pelindung diri seperti sarung tangan, kain, masker, kacamata, rompi, sepatu, dan lain-lain untuk perlindungan diri. Kemudian keunggulan dari toko kami itu menyediakan stok besar. Kebetulan kita ada 4 gudang dan situ penuh barang. Terus kemudian ada pelayanan cepat dan profesional. Tentunya saja kita selalu standby dalam online maupun offline. Terus ada informasi produk jelas, yang dimana kalau misalkan penawaran atau permintaan harga barang, kami akan menjelaskan dengan detail serta spesifikasi dari barang tersebut. Kemudian ada lokasi mudah dijangkau, tepatnya kita berlokasi di Jakarta Barat, di LTC Glodok, lantai 2 B16 nomor 6 sampai 8. Nah, apa sih produk yang dibeli Pak Johan itu? Dia itu sebenarnya ada banyak, cuman saya memilih satu barang aja yang emang sering dibeli secara berkala. Itu ada sarung tangan benang 5. Fungsinya melindungi tangan dari gesekan debu dan benda tajam ringan dalam aktivitas kerja. Terbuat dari bahan katun yang nyaman dan menyerap keringat. Juga memberikan kekuatan dan ketahanan lebih dari benang yang sebelumnya. Warnanya ada dua, warna putih dan abu. Kebetulan Pak Johan lebih sering memakai yang putih karena lebih cocok untuk lingkungan kerja bersih atau industri yang ringan. Seperti gambar di atas, jumlah kebutuhan yang dibeli itu 167 lusin, 3 karung, dan 1 kantong plastik berisi 17 lusin, dan satu karung itu terdapat 50 lusin, jadi ada 3 karung dan 1 kantong plastik. Biasanya tuh Pak Johan membeli sekitar 3 atau sampai 5 kali pembelian itu dalam sebulan, jadi satu minggu bisa sekali bahkan 2 kali, yaitu pembeliannya secara repeat order dari tahun 2023 sampai 2025 masih aktif pembelian. Kemudian tujuannya itu memenuhi kebutuhan APD untuk tim kerjanya, menjaga ketersediaan stok agar profesional tidak terganggu, harga kami juga kompetitif, bisa bersaing. Kemudian nextnya ada faktor-faktor.
Saya akan menjelaskan secara internal dulu. Secara pribadi, Pak Johan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan pangan bagi tim kerja atau operasional perusahaan. Usia dan tanggung jawab pekerjaannya mendorong keputusan yang rasional dan terencana. Kemudian ada psikologis, dorongan untuk memenuhi standar keselamatan kerja, kepercayaan terhadap kualitas produk dengan menggunakan merek sarung tangan yang sama, yaitu Samurai, serta kepercayaan kepada toko dari 2023 sampai 2025 yang tadi saya jelaskan. Nextnya ada faktor eksternal, pertama ada sosial, adanya standar kerja atau rekomendasi dari rekan kerja dan atasan mengenai jenis APD yang digunakan. Kedua ada budaya, lingkungan kerja yang menekankan pentingnya keselamatan dan penggunaan APD secara konsisten. Ketiga ada situasi, kebutuhan mendesak untuk stok APD, ketersediaan barang dalam jumlah besar, harganya kompetitif, dan lokasinya mudah dijangkau. Kemudian ada yang keempat, ada pemasaran, informasi produk yang jelas, reputasi toko yang baik, serta pelayanan yang cepat dan profesional. Next, ada hasil dari keputusan pembelian. Yang pertama ada efisiensi operasional. Ketersediaan barang dalam jumlah besar mendukung kelancaran aktivitas kerja tanpa gangguan logistik. Yang kedua ada kepuasan konsumen. Konsumen merasa puas karena produk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan standar kerjanya. Tiga, ada keamanan kerja. Pekerja terlindungi dari resiko ringan seperti gesekan atau benda tajam sehingga mengurangi potensi cedera. Yang keempat, potensi pembelian berkala. Jika kualitas dan pelayanan toko memuaskan, kemungkinan akan melakukan pembelian ulang atau repeat order untuk merekomendasikan ke pihak lain. Peluang pasar. Sini ada segmen pasar industri. Penetrasi pasar daerah, ekspansi ke sektor non-industri, repeat order dan pembelian grosir, digitalisasi dan e-commerce, branding dan sertifikasi, serta diversifikasi produk. Contoh dari segmen pasar industri, perusahaan manufaktur dan logistik yang membutuhkan APD rutin untuk operasional. Kemudian kontraktor proyek seperti konstruksi, mekanik, pertambangan yang membutuhkan perlindungan tangan. Kemudian ada UMKM dan bengkel kerja yang mengutamakan keselamatan kerja namun memiliki anggaran terbatas. Penetrasi pasar daerah. Pasar daerah menjangkau wilayah industri di luar kota besar yang belum memiliki akses mudah ke APD berkualitas, menawarkan sistem pengiriman cepat dan stok terjamin. Kemudian ada contoh ekspansi ke sektor non-industri seperti SMK dan pelatihan kerja yang membutuhkan APD untuk praktik. Komunitas hobi seperti petukangan, otomotif, atau yang membutuhkan sarung tangan ringan. Kemudian next ada repeat order dan pembelian grosir. Seperti konsumen Pak Johan melakukan pembelian rutin dalam jumlah besar, berpotensi menjadi langganan tetap saya, peluang untuk menawarkan paket atau diskon loyalitas. Biasanya kalau misalkan langganan itu kami kasih diskon dan boleh menaikkan harga. Next, digitalisasi dan e-commerce. Kami juga menjual platform online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, website sendiri juga ada untuk menjangkau konsumen baru. Branding dan sertifikasi. Menonjolkan sertifikasi keselamatan dan standar kualitas itu biasanya kita ada standar SNI atau ANSI untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Peluang untuk membangun brand awareness sebagai penyedia APD terpercaya. Next, diversifikasi produk. Menawarkan varian lain seperti sarung tangan, rompi,
sepatu, harnas, kacamata, dan lain-lain. Peluang untuk menjual produk pelengkap seperti helm, masker, dan lain-lain. Kesimpulannya, faktor internal dan eksternal seperti tanggung jawab pekerjaan, dorongan keselamatan kerja, rekomendasi sosial, serta kemudahan akses dan pelayanan toko sangat memengaruhi keputusan pembelian. Hasil pembelian memberikan dampak positif terhadap efisien, operasional, kepuasan konsumen, dan keamanan kerja, serta membuka peluang besar untuk pembelian ulang dan loyalitas pelanggan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berkolaborasi, menanyakan harga barang, silakan hubungi nomor saya. Terima kasih.